Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi tugas besar kami dengan mata kuliah Basis Data. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kerja kami dalam merancang sebuah sistem informasi akademik sederhana atau biasa disebut SIAKAD. Nah, sistem ini kami buat sebagai gambaran bagaimana data akademik seperti data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai bisa dikelola dengan lebih rapi, terstruktur, dan tentunya efisien menggunakan sistem berbasis basis data. Semoga lewat presentasi ini teman-teman bisa dapat gambaran yang jelas tentang bagaimana cara kerja sistem ini dan mengapa penting untuk diterapkan dalam dunia akademik. Di kampus kita, Institut Teknologi Sumatera, ada banyak banget proses penting yang terjadi, mulai dari mahasiswa baru yang baru mendaftar, pengisian KRS setiap semester, kemudian ada pengaturan jadwal kuliah, hingga dosen yang memberikan nilai di akhir semester. Jadi selama ini proses-proses tersebut masih sering dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang belum saling terhubung. Akibatnya, pengelolaan data jadi lebih lambat, rentan terhadap kesalahan input, dan bahkan kadang menyulitkan dosen dan mahasiswa sendiri. Nah, dari situ kami melihat adanya kebutuhan untuk membuat sistem yang bisa mengintegrasikan semua proses akademik dalam satu platform. Dengan memanfaatkan konsep database relasional, kami merancang SIAKAD ini supaya semua proses tadi bisa dilakukan lebih cepat, akurat, dan tentu saja lebih terorganisir. Untuk kebutuhan sistem, supaya sistem yang kami buat benar-benar bermanfaat dan bisa digunakan secara menyeluruh, kami merancang fitur-fitur utama yang dibutuhkan oleh 3 peran utama dalam dunia akademik, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin. Untuk mahasiswa, sistem ini memungkinkan mereka untuk melakukan pendaftaran, melihat dan memilih mata kuliah, mengisi KRS secara digital, dan tentu saja mengecek nilai mereka. Kemudian untuk dosen, kami menyediakan fitur untuk melihat jadwal kelas mereka dan juga memberikan atau menginput nilai mahasiswa secara langsung ke dalam sistem. Sedangkan untuk admin, mereka bisa mengelola data dosen, membuat dan menyusun jadwal kuliah, serta menambahkan atau mengubah data mata kuliah. Semua data yang dimasukkan akan tersimpan dalam basis data yang saling terhubung satu sama lain. Jadi, kalau ada perubahan di satu bagian, sistem akan secara otomatis menyesuaikan di bagian lain. Dan begitu, proses akademik bisa berjalan lebih lancar, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, perancangan entitas dan atribut. Berikut adalah tabel-tabel utama yang kami gunakan dalam database. 1. Tabel mahasiswa yang menyimpan informasi seperti NIM, nama, alamat, program studi, dan semester. Tabel kedua yaitu tabel dosen yang berisi tentang data NIP, nama, dosen, dan prodi. Tabel ketiga yaitu mata kuliah yang berisi tentang kode mata kuliah, nama, SKN, dan dosen pengampu. Tabel keempat yaitu tabel KRS yang menyimpan relasi mahasiswa dengan mata kuliah per semester. Tabel kelima yaitu tabel nilai yang menyimpan komponen tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir. Dan terakhir, tabel kelas untuk mendaftar mahasiswa dalam kelas tertentu. Semua entitas yang kami sebutkan tadi terhubung dalam satu struktur yang namanya IRD. IRD ini memvisualisasikan relasi antar tabel seperti satu mahasiswa memiliki banyak KRS, satu dosen mengajar banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Relasi ini disusun menggunakan konsep one to many dan foreign key agar tetap konsisten. Di sini kami akan melakukan normalisasi dari data awal hingga berbentuk 3NF atau Trick Normal Form. Pada satu NF, kami pastikan setiap kolom hanya memuat satu nilai. Di tahap 2NF, kami memisahkan atribut yang tidak bergantung secara penuh dari primary key. Dan pada 3NF, kami menghapus ketergantungan transitif seperti memindahkan nama dosen ke tabel dosen terpisah. Adapun data definition language yang berisi tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel KRS, dan terakhir tabel nilai dan tabel kelas. Menggunakan perintah create table untuk membuat seluruh tabel utama yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, nilai, dan kelas. Setiap tabel kami desain dengan primary key dan foreign key sesuai relasi pada IRD agar konsistensi data terjaga.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DML atau Data Manipulation Language. Nah, setelah struktur database selesai dibuat menggunakan DDL tadi, langkah selanjutnya adalah mengisi data ke dalam tabel tersebut. Proses ini dilakukan dengan menggunakan perintah Data Manipulation Language atau DML, khususnya perintah insert into. Berikut adalah contoh query-nya. Yang pertama, di sini adalah kita ada contoh insert data mahasiswa. Nah, query-nya adalah insert into mahasiswa, values-nya 220001, ini name, Fadil Al-Faizi sebagai nama, Bandar Lampung sebagai tempat tinggal, sense data sebagai prodi, dan 4 sebagai semester. Kemudian yang kedua, di sini kita juga memberikan contoh insert data dosen. Insert into dosen, values-nya D001 sebagai ID dosen, Muhammad Zikra sebagai nama dosen, informatika sebagai prodi. Yang ketiga, di sini ada contoh insert data mata kuliah. Query-nya insert into mata kuliah, values-nya di F201 D001, basis data 3, di F201 sebagai kode mata kuliah, D001 sebagai ID dosen, basis data sebagai nama mata kuliahnya, 3 sebagai berapa banyak SKS-nya. Yang keempat ada contoh insert data KRS. Di sini query-nya insert into KRS, values KRS 001 220001, IF 201 dan 4. Nah, setelah data berhasil dimasukkan, kami mulai melakukan eksplorasi data dengan menggunakan perintah select dan join. Dan itu ada di slide berikutnya. Join digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berelasi. Nah, di sini kami menampilkan nama mahasiswa beserta nama mata kuliah yang mereka ambil. Nah, untuk melakukan ini, kami menggabungkan 3 tabel utama, yaitu mahasiswa yang menyimpan identitas mahasiswa, KRS yang menyimpan data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa, mata kuliah yang menyimpan data mata kuliah termasuk nama dan SKS-nya. Ini adalah contoh query-nya. Jadi query yang dipakai adalah select m.nama s nama mahasiswa, nk.nama mk s mata kuliah, from mahasiswa, m join krs, k on m.nim sama dengan k.nim join mata kuliah, mk on k.kode mk sama dengan mk.kode mk. Dengan query ini kita bisa melihat daftar mahasiswa lengkap dengan mata kuliah yang mereka ambil. Di sini Andi Saputra mengambil mata kuliah basis data, Rani Oktaviani mengambil mata kuliah basis data juga, Dina Lestari mengambil mata kuliah pemrograman web, Fajar Prasetyo mengambil mata kuliah arsitektur komputer. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis join seperti inner join, left join, right join, dan full outer join. Namun dalam tugas ini kami menggunakan inner join karena kami hanya ingin mengambil data yang memiliki keterkaitan antar tabel. Join juga dapat digabung dengan fungsi agregasi seperti count, sum, dan average untuk analisis lebih lanjut. Contohnya di sini untuk menghitung jumlah mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu atau total SKS yang diambil oleh satu mahasiswa. Query-nya adalah select m.nama from mahasiswa, m join nilai n on m.nim sama dengan n.nim where n.nilai akhir lebih besar dari buka kurung select average nilai akhir from nilai. Pertama, select average nilai akhir itu untuk menghitung nilai rata-rata dari semua mahasiswa. Lalu query utama mencocokkan setiap mahasiswa yang nilai akhirnya lebih besar
dari hasil rata-rata tersebut. Hasilnya, kita mendapatkan beberapa nama mahasiswa, yakni Andi Saputra dan Fajar Prasetyo, yang memiliki nilai di atas rata-rata. Atau dengan kata lain, mahasiswa ini nilai akademiknya unggul. Subquery juga dapat digunakan dalam banyak konteks lainnya, seperti menentukan siapa mahasiswa dengan nilai tertinggi per mata kuliah, menampilkan mata kuliah yang diampu oleh dosen tertentu, dan menyaring data berdasarkan hasil dari tabel lain seperti melihat mahasiswa yang tidak mengambil matkul tertentu dan sebagainya. Dalam dunia nyata, subquery sangat penting, dan pengembangan sistem seperti portal akademik, sistem evaluasi mahasiswa, bahkan dalam sistem rekomendasi mata kuliah atau penjadwalan otomatis. Meskipun terlihat kompleks, subquery sebenarnya adalah alat yang sangat powerful dalam SQL untuk menghasilkan data yang lebih kontekstual dan relevan. Selanjutnya, kami melakukan eksplorasi data atau data analisis terhadap data yang telah kami input ke dalam sistem. Salah satu contoh eksplorasi yang kami lakukan adalah menghitung rata-rata nilai akhir untuk setiap mata kuliah. Untuk itu, kami menggunakan fungsi agregasi average dan mengelompokkannya berdasarkan kode MK menggunakan group by. Hasilnya, kami bisa melihat performa akademik mahasiswa secara kolektif untuk tiap mata kuliah, apakah rata-rata nilai tinggi, cukup, atau rendah. Selain itu, kami juga menampilkan jumlah mahasiswa per program studi. Ini penting untuk analisis internal institusi, seperti perencanaan kuota kelas atau distribusi dosen per program studi. Eksplorasi semacam ini juga dapat dikembangkan lebih jauh, misalnya untuk melihat distribusi nilai dalam rentang A, AB, B, BC, dan seterusnya, mengetahui mata kuliah dengan nilai terendah rata-rata, atau mendeteksi mata kuliah yang terlalu mudah atau terlalu sulit berdasarkan persebaran nilainya. Semua analisis ini dapat dilakukan dengan perintah SQL yang sederhana namun sangat powerful, menjadikannya database bukan hanya sekedar tempat penyimpanan, tetapi juga alat untuk mengambil keputusan berbasis data. Lalu, dalam praktik nyata sistem basis data, pengelolaan hak akses menjadi bagian yang penting yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, kami juga mensimulasikan penggunaan Data Control Language atau DCL. DCL digunakan untuk mengatur hak akses pengguna terhadap database, seperti memberi izin pembaca, mengubah, atau bahkan menghapus data. Dalam simulasi kami menggunakan perintah grant select untuk memberikan hak akses baca kepada user bernama user academic terhadap tabel mahasiswa. Lalu, kami juga mensimulasikan untuk mencabut hak akses tersebut menggunakan sintaks revoke select on mahasiswa from user academic at local cost. Namun dalam praktiknya, perintah ini hanya bisa dijalankan oleh user yang memiliki hak akses istimewa seperti root atau administrator database. Di PHPMyAdmin atau sistem lab yang kami gunakan, akses tersebut tidak tersedia secara langsung, sehingga perintah ini hanya kami tampilkan sebagai simulasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan sistem nyata, aspek keamanan dan kontrol akses juga harus diperhatikan sejak awal, tidak hanya struktur tabel dan query-nya. Berdasarkan seluruh tahapan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi akademik sederhana atau SIAKAT berbasis database memiliki banyak sekali manfaat. Seperti yang pertama, sistem ini mampu mengintegrasikan berbagai proses akademik seperti pengisian KRS, penilaian, dan pengelolaan data kelas menjadi satu sistem yang terpusat dan efisien. Kedua, dengan menerapkan konsep normalisasi dan perancangan ERD, kami dapat menjaga konsistensi dan efisiensi data sehingga menghindari redundansi dan duplikasi data yang tidak perlu. Ketiga, penggunaan query SQL baik DDL, DML, maupun DCL memungkinkan sistem ini tidak hanya menyimpan data, tapi juga bisa digunakan untuk eksplorasi dan analisis lebih lanjut. Keseluruhan proses ini juga menggambarkan alur nyata dalam dunia kerja, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan database, pengujian query, hingga pengelolaan hak akses.
Dengan kata lain, tugas ini tidak hanya mengajarkan konsep teknis, tapi juga pendekatan sistematis dalam membangun solusi berbasis data. Demikian presentasi dari kami, kelompok 4. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana merancang sistem basis data untuk kebutuhan akademik. Kami juga menyadari bahwa sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan modul jadwal kuliah, sistem presensi, atau integrasi dengan sistem pembayaran. Namun dalam cakupan tugas ini, kami telah berusaha mencakup seluruh aspek utama dari proses akademik. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu atas bimbingannya dan kepada seluruh rekan yang telah mengikuti video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di presentasi berikutnya.